lupa dia membelikan saya hadiah ulang tahun. Mana sih yang ulang tahun yang ada dia ngasih foto kalung gitu? Ada nggak loh? Biarin aja nambah followernya si Tony biar dia seneng. Di Jerman kan susah dapat followers banyak, nggak apa-apa. Dia nothing kok, dia nggak punya pekerjaan. Gajinya dia cuma 20 juta, ibu bapaknya juga sudah tua. Ibu bapaknya masih bekerja karena untuk membayar rumah dan segala macam Ya, nih, ada nih. Ada di story, gue harus lihat story. Ada nih ya, dia ngasih saya gelang sama dia ngasih saya kalung, dia minta balikin. Saya bilang, kamu bisa nggak balikin kenikmatan yang saya berikan? Nih. Tengok dari langsung. Nih, ini saat Tony memberikan saya surprise kalung dan gelang. Ini adalah gelang dan kalung dari Tony yang dia kasih ke saya secara surprise. Nih. Ininya pasti Ya, ini ya. Jadi yang dia omongin itu adalah bullshit. Dia membela dirinya supaya tidak jelek sama orang Indonesia. Tuh. Ada lagi nggak? Ada chatnya kok. Hah? Ada chat. Coba chat. Lalu karena dia mau menikahi saya itu kan harus ada mahar. Dia bertanya ke dia kira-kira Niki suka anting apa ya untuk menikah? Saya harus beli cincin di mana? Tuh, dia sempat nanya-nanya gue Nih. tuh. Beli itu. Nih, baca. Dia minta tolong gue. Baca, saya tidak pernah minta ya. Ingat, saya punya uang. Saya tidak pernah meminta. Saya bisa beli sendiri. Baca ya. Baca. Nah, kalian nih pacarin deh tuh Tony. Pacarin. Ya? Mudah-mudahan dia dapat pacar lagi. Paling pacarnya bule Jerman. Bule Jerman itu kenapa banyak ke Asia? Karena mereka tahu hidup di sana mahal dan perempuan-perempuannya pemalas. Ya, video porn paling banyak itu adalah di Jerman. Mana yang kalau yang anting? Yang cincin. Barusan dia WA saya. Dia bilang, I'm Antonio De Dola. I divorce you Nikita Mirzani. Saya sudah bilang itu sejak bulan Februari dan dia tidak mau. Dia tidak mau menceraikan saya karena dia belum dapat apa yang dia inginkan. Dia belum dapat jam Rolex dari saya. Nih. Tuh, dia minta. Nih. Dia minta cariin Nih Tony Nikita ya. Dia minta cariin cincin 6 karat. Cincin 6 karat untuk nikah. Baca ya. Saya bukan pemadat. Saya punya uang. Dia sendiri yang bertanya, beli cincin 6 karat di mana? Sama harga-harganya. Nih, baca. Bisa kebaca nggak? Tuh banyak guys tuh. Dia gua kirim-kirim. Dia tanya-tanya harga. Terus dia nanya lagi. Terus gua kirimin harga. Gitu-gitu. Tuh. Dia ya yang mau memberikan saya. Saya tidak pernah meminta. Emang pernah dia suka uang saya banyak. Kasih lihat Shopee gua. Uangnya. Kasih lihat uang gua di Shopee. Dia selalu menanyakan saya mau hadiah apa, saya mau cincin kawin apa. Nih, ini uang saya di Shopee. Ini di Shopee cuma 2 minggu saya jualan 3 miliar. Dari saya menikah ke 1, kedua, ketiga, saya tidak pernah meminta uang. Bahkan ketiga anak saya rawat sendiri dengan uang saya sendiri. Even Tony di sini, dia tidak pernah mengeluarkan uangnya sepeser pun untuk beli bensin mobil atau untuk jajanin anak-anak saya. Karena apa? Tony saya kasih kartu kredit saya. Ya, karena dia tidak punya uang. Nah, setelah itu karena itu juga nggak. Setelah itu ya, karena kita mau menikah di Spain, yang dia bilang di Spain dia mau belikan cincin nikah.
Gue menawarkan diri. Gue bilang, Tony, Amor, ada cincin nih di Copart, belum diambil. Harganya 2,5 miliar. Saya baru bayar 2,5, belum bayar, kurang 900, berarti udah bayar 1, berapa? 1,8. Saya sudah bayar 1,8, kurangnya sekitar 700 juta. Bagaimana kalau itu dijadikan cincin kawin? Dia bilang memang bukan hak dia untuk ngejajanin anak lu. Lah gimana sih? Kan dia di rumah gua, kan dia suami gua. Lu gila ya? Lu netizen gila ya? Terus gua jajanin dia apa? Gue beliin dia Dior apa? Hah? Gue beliin Dior itu sama uang makan tuh beda jauh. Udahlah kalau miskin sudahlah, nggak usah ikut-ikutan, ya. Gue tawarin dia, gimana kalau cincin Copart seharga 2,5 miliar kita jadikan cincin kawin. Walaupun yang bayar gue 1,9 apa 1,8, dia cuma tinggal bayar 700 juta. Dia bilang oke. Dia bilang oke. Dia transfer ke Copart. Sampai sekarang cincinnya masih di Copart di Swiss. Masih ada di Copart noh. Belum diambil. Ya. Yang tadi dia live, dia merasa sok selebritis. Kalau kalian mau menanyakan sesuatu, tanyakan sama saya lewat DM. Dia sebelum ketemu sama saya, dia tinggal di Bali. Dia tinggal di villa yang sangat kecil. Setiap hari kerjaannya cuma party. Terus yang di follow lonte-lonte Bali. Dia bahkan menyimpan video dia lagi ngewe sama perempuan. Dia simpen di handphonenya. Ada nih di handphone saya. Sebelum dia ketemu saya gak mau ngejelek-jelekin. Tapi karena tadi dia live dia jelekin saya. Dia bilang katanya di Instagram dia, saya berbeda di belakang kamera. Kalian yang tahu saya, yang pernah bekerja sama dengan saya, boleh tanya bagaimana saya di belakang kamera. Saya begitu baik, bahkan kru semua saya kasih makan. Jangankan kru, tukang parkiran aja saya kasih makan. Saya kasih uang, pengamen saya kasih uang. Asal jangan diminta. Di situ saya tidak suka. Karena saya tidak pernah bilang dia maling. Dia yang bilang sendiri di instastorynya dia bahwa dia maling. Padahal saya cuma bilang, kenapa kamu bawa tas kesayangan saya? Saya nggak bilang dia maling. Lillahi ta'ala demi orang tua saya. Saya tidak pernah bilang dia maling. Dia sendiri yang mendeklar supaya dia dapat followers banyak. Supaya dia, kalian mau simpatik sama dia silahkan. Dia tinggal 10 bulan di rumah saya. Kalian kesini, kalian boleh tanya pembantu di sini. Semenjak sama saya, dia nggak mau pakai barang-barangnya yang dari Bali. Kamu tanya Bimo, kamu tahu Bimo stylist? Setiap saya pergi, dia selalu mau di stylistin sama Bimo. Padahal dulu waktu di Bali, dia pakai kaos, dia pakai celana biasa aja. Tapi semenjak sama saya, dia mau dilayani. Karena apa? Dia tidak pernah punya pembantu seumur hidupnya. Dia tidak pernah punya pembantu seumur hidupnya. Ya. Dia pernah, karena di Jerman untuk bayar pembantu itu susah. Jadi ibunya bekerja, bersihin rumah, bapaknya udah tua, umur 60 tahun pun masih bekerja. Karena apa? Biaya di sana mahal. Dia kaget ketika dia tinggal di rumah saya, punya pembantu 4, semuanya sudah tersedia, baju dicuciin, celana dicuciin, disetrikain, makanan disiapin, kulkas tidak pernah kosong, makan makanan enak. Kenapa kakak mau? Ini pertanyaan bagus. Di tempat inilah kita bicara. Di tempat inilah saya dan Tony berbicara. Dia berjanji kepada saya, sebelum kita pacaran, ya, di meja inilah saya bilang sama dia. Pertama kali dia ke Jakarta. Saya bilang, saya tidak mau pacaran. Saya tidak mau menikah. Karena 3 kali itu sudah cukup untuk saya. Ya. Itu saya bilang ya, itu dia, saya di sini, dia di sini. Ya. Saya bilang saya tidak mau menikah, saya tidak mau pacaran. Tapi kalau kamu mau berteman dengan saya, boleh. Tidak,
saya mau pacaran. Saya nyaman dengan kamu. Karena jujur saya pernah ketemu Tony berapa kali di Bali. Waktu opening HW, dia saya ajak pertama ya. Sekali lagi yang waktu kita bareng-bareng. Itu storynya udah dihapus lah sama dia. Terus satu kali lagi yang saya ada di villa, dia datang ke villa. Ya. Kamu tahu seberapa mahalnya saya? Pertama kali saya ketemu dia, saya tidak mau diapa-apain, padahal dia mau apa-apain saya. Kedua di villa pun begitu. Saya tidak mau. Makanya dia penasaran sama saya, kok saya tidak mau sama dia diapa-apain. Dia bilang dia mau main ke Jakarta, silahkan datang ke Jakarta. Boleh main ke rumah, silahkan main ke rumah. Ngomong, saya sayang sama kamu. Karena kamu perempuan yang beda. Kamu begitu lembut, kamu begitu baik. Karena dia lihat, semua orang yang jalan security depan saya, pasti saya kasih uang. Pengamen, kalau saya lagi waktu di Bali, kalau lagi di lampu merah ada pengamen, saya buka kaca, saya kasih uang. Dia bilang hati saya lembut. Kamu itu perempuan baik. Saya cerita, saya tidak mau pacaran, saya tidak mau menikah. Kenapa? Karena saya dikecewakan berkali-kali. Gak apa-apa saya menjadi janda punya 3 anak. Saya tidak kekurangan, saya punya uang. Saya mau jadi pasangan kamu, percayalah saya tidak akan sama dengan laki-laki yang pernah kamu temuin sebelumnya. Dari situlah saya percaya. Tapi saya nggak langsung percaya. Saya tanya ke teman-teman saya. Ini gimana sih Tony? Kata teman-teman saya, coba tanya pekerjaannya apa. Saya tanya ke dia, pekerjaan kamu apa? Saya seorang polisi tapi sudah tidak jadi polisi. Terus kamu dapat uang dari mana? Saya dapat bulanan 20 juta setiap bulan dari negaranya. 20 juta. Kok kamu bisa tinggal di Bali 20 juta? Iya karena Bali cheap, oke. Terus kamu mau pacarin saya? Pacaran saja. Ya untuk perkenalan pacaran saja boleh. Oke kita perkenalan ya. 2 minggu baru dia bisa peluk saya. Ini kita katanya hamil beneran nggak? Enggak. 2 minggu. Ya, udah nyaman tuh. Saya bilang sama dia, karena kita sudah pacaran, ya, saya nggak mau kalau kamu tinggal di Bali, karena saya tahu pergaulan Bali seperti apa. Bali itu tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Bali itu hanya bisa dijadikan have fun, party sama teman-teman, ketemu teman baru, diajak ke kamar, diewek sekali, udah tuh lupa besoknya. Gitu ya udah gue bilang gimana kalau kamu tinggal di sini karena saya punya kamar satu, kamar tamu di situ, kamu bisa tidur di situ ya. Nggak lama dia datang ke sini, saya dipenjarain oleh Dito Mahendra 2,5 bulan. Dan akhirnya saya meminta dia, mau nggak kamu menolong saya ya, itu baru 2 minggu pacaran loh. Mau nggak kamu menolong saya untuk menjaga anak-anak saya dan rumah saya. Kalau kamu tidak mau, kamu boleh keluar dari rumah, kamu tinggal di Bali. Karena kalau di sini kamu akan kesusahan. Ya, dia bilang I will take care of your kids and your house. Dia bilang gitu. Ya, udah. Karena gue tahu diri, anak gue 3 dan kulkas harus penuh, gue kasih ATM gue. Gue kasih ATM gue. Dia nggak pakai, kalau memang dia cinta, yang katanya dia sayang sama gua, dia mau jadi pacar gua, dia mau take care segalanya. Kalau menurut logika gua ya, maaf kalau gua salah ya, bayarin dong. Berapa sih isi kulkas? Berapa sih bayar bensin? Sampai sampai driver aja bilang gini, ibu, setiap ibu kasih cash ke Tony buat bayar bensin beli 700.000. Kok saya cuma dikasihnya 300.000 ya? Itunya tuh. Kok saya cuma dikasih 300.000 ya? Sudah biasa, udah cerai dijelekin. Saya nggak jelekin dia. Dia duluan yang jelekin saya. Kalian cek aja Instagramnya. Saya nggak ada jelekin dia. Dia yang jelekin saya. Karena dia jelekin saya ngomong yang sebetulnya. Saya tidak menjelekkan dia. Kamu boleh cek di Instagramnya. Dia yang menjelekkan saya. Saya tidak pernah bilang
dia itu maling. Tidak pernah saya bilang. Saya bilang tadi di Instagram saya ya bahwa kita sudah menikah. Di pernikahan biasa berantem. Kalau sudah menikah ya, keluarga ya ini ya, walaupun kamu punya orang tua nih, misalkan kamu punya orang tua ya. Orang tua kamu misalkan sakit. Terus suami kamu bilang gini, kamu gak boleh pergi. Pasti kamu akan dengerin omongan suami gak? Coba, saya mau tanya. Kalau kamu punya suami, kamu mau ketemu teman deh. Suami kamu bilang, jangan keluar. Kamu keluar gak? Kamu keluar gak? Kamu tidak akan keluar. Sama begitupun dengan aku. Ya, saya pun tidak keluar. Dan saya bilang sama dia, oke, karena saya tidak keluar dan saya tidak kemana-mana, berarti kita keluarga. Saya mau kamu meninggalkan semua teman-teman kamu yang rusak. Yang membuat kamu jadi rusak. Yang membuat kamu tadinya kamu mau pergi ke Bali untuk bisnis, membuat clothing, akhirnya tidak jadi-jadi sampai sekarang. Saya mau kamu meninggalkan mereka. Buat usaha sendiri. Buat usaha sendiri, saya bantu. Percuma dong saya punya followers banyak. Bener dong saya bilang gitu, bener gak? Saling membantu. Ya kan, karena teman-teman dia yang di Bali, ya kerjaannya cuman party. Tidak bekerja, cuman party, ketemu cewek, ke bar, malam emprut. Bener nggak? Saya ngikutin suami, makanya saya bilang sama suami saya nurut sama kamu sebagai suami. Kamu juga harus dengerin omongan saya, karena saya tidak akan membuang kamu ke jurang. Saya bilang, kamu tinggalkan teman-teman kamu yang tidak baik, yang tidak memberikan energi positif. Kalau mereka memberikan energi positif, clothing kamu pasti sudah jalan. Tapi kenapa setiap malam kamu ke party, bangun siang? Kapan itu kaos mau jadi? Saya bilang begitu. Akhirnya dengan secara terpaksa, ya dia sedih karena harus unfollow teman-temannya. Ya, saya bilang, kenapa kamu harus sedih unfollow teman-teman kamu? Memang teman-teman kamu kasih apa? Nggak kasih apa-apa. Terus kenapa kamu sedih? Ya dia sedih aja. Malah dia bilang sama saya, dia pernah ditipu sama temennya yang di Bali. Dibawa uangnya kabur. Terus saya tanya, manfaatnya gimana jadinya? Iya, ternyata benar kata lo. Gue jangan tinggal di Bali. Bali tidak baik untuk hidup gue. Gue akan pulang ke sini. Ya sudah. Hiduplah kita sebagai rumah tangga. Alhamdulillah saya keluar penjara tanggal 29 Desember, saya ingat. Ya, Januari tanggal 23 kita pergi ke Tasikmalaya. Karena dia bilang dia mau masuk Islam, karena dia ingin menikahi saya. Dia bilang begitu. Lalu kita pergi ke rumah Kak Fitri dan ke tempatnya Kochen. Gue bilang, Kak, ini si Tony gimana? Mau nikahin gue, mau nikahin aku, Kak. Tapi dia Kristen, di keluarga aku tuh nggak ada, Kak, yang nikah beda agama. Gimana ya? Ditanya Tony sama Kochen. Diajarinlah dia tentang Islam. Islam tuh begini-begini Tony. Islam tuh begini-begini Tony. Makanya Kochen sama Anthony itu sering yang namanya hangout bareng. Untuk mengajarkan Islam. Karena Kochen juga mualaf. Kochen juga mualaf. Sama Kochen mualaf. Jadi Kochen tahu Islam itu seperti apa. Gitu. Naik ya followersnya Tony ya. Selebriti dia ya. Tapi gak apa-apa lah. Itu udah rezeki dia ya. Gak apa-apa. Nah udah itu akhirnya dia kekeh. Pengen menjadi Islam. Ya udah kita ke Tasikmalaya. Kenapa pilih Tasikmalaya? Pertama karena itu tempatnya Kochen. Kedua di Tasikmalaya itu ya sangat bertoleransi. Di sini ada apa namanya? Gereja. Sebelahnya ada masjid. Nggak berantem.
nggak ada tutup-tutupan, nggak ada ribut-ributan. Nah, gue pilih di situ. Kebetulan Coach Chen punya teman yang bisa memualafkan Tony. Akhirnya dia mualaf. Setelah dia mualaf, kita menikah. Jadi gue tidak pernah berzina. Ya, kalian jangan salah. Sebegini-begininya gue, walaupun dia tinggal di rumah gue, karena di rumah gue ada anak-anak, gue tidak akan melakukan hal-hal buruk. Gue tidak akan mencontohkan hal-hal buruk untuk anak-anak gue. Ya, setelah menikah, baru gue bilang sama anak-anak gue, ini Uncle Tony sudah menjadi suami Ami. Jadi Uncle Tony udah gak tidur lagi di bawah, Uncle Tony tidur di atas. Gue selalu bilang sama anak-anak gue, jangan panggil papa, jangan panggil papa. Panggil Uncle Tony karena dia bukan anak kandungnya. Biar bagaimanapun dia bukan anak kandungnya. Gue belajar dari Kak Fitri dan Coach Chen. Coach Chen Kak Fitri punya anak dari mantan suaminya 2, Naira dan Kera. Naira dan Kera manggil Coach Chen itu adalah uncle. Karena kata Coach Chen, biar bagaimanapun gue bukan ayah kandungnya. Tapi gue dihargain seperti ayah kandung. Jadi dia panggil gue Uncle Chen aja. Nggak apa-apa. Nah, gue pun ya mengajarkan itu ke anak-anak gue. Tapi gue nggak tahu kenapa yang namanya Tony ini pengennya dipanggil papa. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya dia marah. Dia bilang, kok lu suruh anak-anak lu panggil gue uncle? Loh, gue belajar dari kakak gue, Kak Fitri dan Coach Chen. Coach Chen sendiri yang ngomong, gue bukan ayah kandungnya. Ya makanya lu panggil gue uncle aja, nggak apa-apa. Kenapa lu marah? Akhirnya kita berantem, diem-dieman. Ya udah, gue ngalah, nggak apa-apa, udah panggil aja papa deh. Walaupun gue risih, ya biar bagaimanapun anak-anak gue punya bapak-bapaknya. Lillahi ta'ala, gue tidak pernah bicara jelek kepada anak-anak gue tentang bapaknya. Ya, mau nanti dia udah gede, dia lihat di YouTube gue ngomong apa, itu urusan nanti. Tapi ketika anak-anak gue bertanya tentang bapaknya, selalu jawaban gue bagus. Kalau si Aska tanya bapaknya, papaku kemana? Lagi ada di bulan. Kok di bulan? Karena dia jadi astronot. Untung Arkana masih kecil, belum nanya tentang bapak-bapaknya. Belum tanya tentang bapaknya. Loli, alhamdulillah sama bapaknya memang tidak pernah berantem. Jadi dia sering komunikasi. Kecewa anak-anak pasti. Aska sakit sekarang. Aska, sini sayang. Demam kasih. Aska sini. Oke bang. Kamu masih demam gak? Aska sini. Kasian dia kelayangan. Masih sakit. Kamu kelayangan? Kalau masih sakit kita ke rumah sakit aja lah. Hah? Ini panas banget nih. Panas banget. Ini Aska sampai sakit. Ini Aska sakit karena dia kecewa. Dia kecewa kenapa? Pergi tanpa bilang apapun, ya. Dia sakit, dia kepikiran. Karena Aska butuh figur seorang ayah. Walaupun di rumah kadang-kadang Tony tidur, bener gak? Tidur, Aska nonton di bawah. Bener atau enggak? Nah, tuh dengerin anak sendiri. Aska sampai sakit karena dia bingung. Kok pagi-pagi Tony gak ada? Padahal gak berantem, gak apa. Dan gue selalu bilang sama Tony itu merusak mental anak-anak gue. Kenapa? Karena kalau dia marah di depan anak-anak gue. Dan gue selalu bilang sama dia, jangan pernah berantem depan anak-anak gue. Anak-anak gue tidak tahu apa-apa. Di mobil dia ngajakin gue berantem di depan Arkana. Di rumah dia ngajakin gue berantem di depan Aska. Sampai akhirnya gue memutuskan Februari gue ingin bercerai. Karena gue tidak mau merusak mental anak gue. Ya, walaupun gue pacaran, kalau gak serius gue gak akan kenalin sama anak-anak gue. Kalian bisa lihat itu. Mau gue deket sama siapa, gue gak akan kenalin sama anak-anak gue sebagai pacar. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ya.
Jadi sebetulnya gue nangis itu tadi adalah mencurahkan rasa apa ya dia? Mencurahkan Kayak sakit sesek, Iya. sesek selama ini, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gak apa-apa kalau udah dikeluarin. Jadi udah dia itu selama ini pengen kontrol gue di rumah. Dia pengen kontrol gue di rumah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bangun pagi, ya dia anterin anak sekolah. Karena Aska kepengen dianterin sama Tony. Pulang dia tidur. Gue selalu bilang jangan tidur, buka laptop, yuk kita bikin apa. Coba telepon si Son yang di Bali, itu t-shirtnya udah sampai mana jadinya. Itu t-shirtnya sudah sampai mana jadinya. Selalu bilang I'm tired, I don't have enough sleep, I have to sleep first. Oke, akhirnya dia tidur ya sampai siang. Gua bangunin, lo mau nggak jemput Aska? Kalau lo nggak mau jemput Aska, gue yang jemput. Oh nggak apa-apa, gue yang jemput. Ya udah. Padahal kan ada supir. Kenapa supir gue disuruh nganggur? Gue cuman gaji dia cuma-cuma. Dia bilang katanya nggak apa-apa, biar lebih deket. Oke, make sense, nggak apa-apa. Tapi akhirnya pulang sekolah dia capek lagi. Dia lihat ya berapa? Dia capek lagi. Dia tired lagi, dia mau tidur lagi. Akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Loli waktu berangkat ke London ya, visa gue itu masih ada di London. Belum keluar. Ya, karena ada masalah dengan Aska sebetulnya. Bukan masalah dengan visa gue. Karena di akte ada nama Sajat Ukra. Ya, harusnya gue di akte nggak usah ada nama bapaknya, harusnya itu akan dipermudah. Jadi butuh waktu. Akhirnya Tony lah yang anterin. Nah, sebelum nganterin Loli ke London kita berantem. Karena gue sebagai seorang istri meminta, lu mau pilih temen lu atau lu mau pilih gue? Dia nggak bisa memilih. Gue marah. Dan akhirnya dia keluar kata-kata yang tidak baik didengar oleh seorang istri, apalagi gue yang sudah kena abuse sering kali. Akhirnya apa? Berantem. Gue kelepasan, gue gampar. Pas gue gampar dia nyerocos terus. Gue lempar pakai gelas yang itu tuh ya, tulang belakang yang kecil. Pajangan yang itu, pajangan. Lu goblok, kenapa lu udah tau gak? Ya memang gue goblok. Kan gue memang selalu goblok untuk masalah cowok. Nih, gue lempar pakai ini. Dan ini pun gak kena. Ini gak kena, ini kenanya ke tembok. Jadi dia janganlah dia berbohong. Ya kalau digampar, betul digampar. Karena ada ucapan dia yang bikin gue sakit hati. Ya. Tapi kalau untuk asbak ini tidak kena ke mukanya, tidak kena ke badannya. Ini kena ke tembok. Karena gue cuman kesel dia gak mau diem. Gue lempar ini ke tembok. Brak! Gitu. Katanya dia gak kerja. Tapi kok bisa bayarin cicilan. Dia tidak pernah bayarin cicilan saya. Cicilan naon? Rumah gue bayar sendiri. Dia itu cuman bayarin cincin. Cincin pernikahan. Dan itu sisa. Itu mahar. Kamu orang Islam bukan? Kalau kamu orang Islam, kamu tahu itu mahar. Dia ambilin gue minum dia. Kamu tahu mahar kan? Ya kalau kamu Islam, kamu tahu mahar. Dia beliin cincin, bukan cicilan. Ya. Dan itu juga sisa. Itu sisa, bukan dia bayar full. Karena harganya 2,5 M, dia cuma bayar 700 juta. Ya. Kalian jangan salah kuping. Jangan tipis, kupingnya jangan tipis. Tony di mana sekarang? Di rumah ibunya. Di rumah ibunya, katanya ibunya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Cincin pas ngelamar gimana Kak? Cincin pas ngelamar itu cincin fake. Cincin fake dia beli di Swarovski. Itu bukan cincin asli untuk pernikahan atau untuk engagement. Karena cincinnya itu masih di Swiss. Gue ada kirimin cincin gak sih? Yang waktu gue beli cincin di Swiss. Enggak, gue pernah kirim. Gue pernah kirim ke lu.
Ada. Chat lu udah hilang. Chat gue lu hapus, anjing. Bukan dihapus, ke restore. Nama gue apa di sini Dea? Kita lah. Ke restore. Yang cincin. Lu nggak pernah ngirim cincin, jam, sama gelang. Iya, jam sama gelang mana? Tapi di mana itu ya? Nah, sama satu lagi. Satu lagi nih lucu nih, ini lucu nih. Waktu gue di penjara, kan Aska mau nonton Ronaldo, ya, nonton bola. Ya udah nonton deh Aska. Gue beli tiket 175 juta. Tony dan Aska. Sama Abai. Hotel gua, makan gua, semua gua. Bahkan, mana tadi WhatsApp tadi yang gue kirim ke lo? Gue juga ngangkat bacanya. Ya. Bahkan saking nggak tahu dirinya, dia mau belanja pakai kartu kredit gue. Dan kasih lihat nomornya. Nih. Dia mau beli. Can you recommend also a good mall here in Qatar? Dikasih tahu dong sama siapa namanya? Gilbert. I need to buy some shoes, Vans and also Gucci or Balenciaga. Udah branded ya aja. Baca. Gua nggak bohong. He using my car. Ada lagi nih. Oh enggak, ini sama. Ini sama. Jadi kalau kalian mau pacaran sama Tony silahkan. Silahkan. Gue sih nggak silahkan. Semua omongan dia itu hanya pembelaan supaya dia tidak terlihat bersalah. Dan orang tuanya pasti bela lah, ibunya pasti bela lah, bapaknya pasti bela lah walaupun anaknya salah. Harusnya kalau tahu diri, kalau mau pergi dari rumah ini, kalau lu laki-laki gentleman, ya kalau lu laki-laki gentleman, gua kasih tahu sekali lagi ya. Kalau lu laki-laki gentleman dan punya harga diri, ketika lu mau pergi dari rumah, lu tidak akan membawa selembar apapun. Itu baru diancukin jempol. Apalagi lu membawa barang-barang pemberian dari istri lu atau orang yang pernah lu sayang. Itu baru jempol. Bener nggak? Bener nggak? Karena apa? Karena Tony waktu dia ke Jakarta, satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Lu tanya Bimo stylist, DM Bimo. Sampai Bimo bingung mau stylistin gimana. Nggak ada baju. Nggak ada baju. Lu tahu seberapa banyak gue beliin baju buat Tony? Sini dia. Nih. Sebanyak ini baju gue beliin untuk Tony. Sebanyak ini gue beliin baju untuk Tony. Sebanyak ini guys. Mana lagi buat Tony? Ini. Sebanyak ini gue beliin baju buat Tony. Ini untuk packing kita tanggal 5 dan 6 ke Jepang dan ke mana? Jepang dan Korea. Sebanyak ini gue beliin dia baju. Dan gue tidak pernah bilang dia mencuri. Dia ngarang-ngarang sendiri, dia bilang dia mencuri. Kapan gue bilang dia mencuri? Baju endorse. Sorry, gak ada di endorse. Lu tanya Bimo. Bahkan gue bayar Bimo aja untuk stylistin 8 juta. Masa endorse? Gak ada endorse. Gue gak pernah baju endorse. Apalagi endorse Mangga 2. Gak ada. Gua pernah di endorse Mangga 2, gua kasih pembantu gua ambil uangnya. Nggak ada. Nggak ada. Itu baju baru semua. Nggak ada. Ya udah hamil terus dimarah tuh. Siapa yang hamil? Siapa yang hamil? Gua tidak akan pernah mau hamil lagi. Cukup. Jadi yang Tony bilang tadi di instastory-nya,
Itu hanya pembelaan dirinya. Gue tidak pernah membelikan tas itu. Kochen pun tahu tas itu dipakai hanya untuk nge-gym buat dia karena dia tidak punya tas. Ya. Kedua, gelang dari Kamel itu adalah hadiah ulang tahun. Gue bilang sama Tony, karena lu nggak pakai gelang, lu pakailah gelang ini. Saat kita berangkat ke Jogja. Ya, itu kedua. Ketiga, gue bilang karena adik gue Lintang tidak ada di rumah, lu boleh pakai baju dia. Lu boleh pakai sweater dia. Bukan gue kasih ke dia. Kok dia ngomongnya beda-beda. Dia bilang itu semua dikasih. Nggak pernah. Gue kalau wardrobe-nya Lintang itu ada di bawah. Jadi setiap gue ngomong pasti ada orang di bawah. Gue bilang, Amor, you can use this. Because Lintang nggak ada di sini. Dan dia barang-barangnya kan jelek. Kaos-kaosnya kan jelek. Jadi kalau dia pergi sama gue, kalau dia pakai sweater bagus, itu sweater adek gue. Ya, jadi semua yang dibilang sama Tony, ya di storynya dia itu adalah bohong. Itu bohong. Ya, saksinya begitu banyak orang-orang yang ada di sini. Bahkan Bimo tahu, asisten Bimo tahu, Dea tahu, Krisna tahu, Re tahu, Dokter Oki tahu. Waktu ulang tahun gua dia pakai jaketnya Lintang. Dia hanya pembelaan karena dia malu. Dia malu, dia udah keluar dari rumah ini gak bilang-bilang dan dia bawa barang-barang gue. Dia bawa kaos rare gue yang gue beli 45 juta. Kaos kebesaran, gombrong. Gue pikir wah kalau dipakai Tony bagus. Gue bilang, baby pakai ini ya biar kalau pergi keren. Dia pikir gue ngomong gitu ngasih ke dia. Gue bingung sama pemikiran bule, apa-apa mau dipunyain. Memang bule Jerman ya, nggak tahu ya, ada yang baik ya ada yang enggak. Tapi gue bersyukur akhirnya semua sudah selesai. Ya akhirnya semua sudah selesai, tidak ada lagi sakit-sakit hati. Gue tidak lagi keluar uang. Dia itu ada bikin apa yang buat gigi yang kayak gue pakai putih, veneer di Dokter Devia. Jadi gini, 3 minggu yang lalu gue ke Dokter Devia, gue ngukur veneer gue karena veneer gue harus diukur baru, ya kan? Terus dia ikut, terus dia aku pakai veneer juga. Buat di mana kan giginya udah rata, udah bagus. Ini yang bawah agak maju katanya. Akhirnya diukur tuh, ya. Tanya Dokter Devia yang di dekat Gandaria City. Tanyain, gue bohong apa enggak? Gue ada malah nih chatnya. Gue iniin ya.